Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini ada pihak-pihak yang mengeluhkan tentang antusiasme masyarakat sepak bola Indonesia terhadap timnas yang akan melakukan laga tandang ke Australia. Katanya antusiasme masyarakat sepak bola tidak sebesar ketika timnas dipimpin oleh STY. Menurut saya ini karena ketidakpuasan masyarakat sepak bola Indonesia mayoritasnya terhadap penggantian STY dengan Patrick Kluivert. Saya rasa gaya-gaya politikus tidak usah dibawa ke dalam masyarakat sepak bola Indonesia. Kita membuat narasi, menggiring opini, membentuk tim-tim yang akan menyemangati atau mensponsori Patrick Kluivert atau kebijakan-kebijakan federasi, itu tidak ada gunanya bagi masyarakat sepak bola. Karena masyarakat sepak bola berbeda dengan masyarakat di dalam politik. Masyarakat di dalam politik, setelah keputusan diambil, hasil keputusan selesai, mereka terikat. Kalau masyarakat sepak bola, setelah keputusan diambil, masyarakat sepak bola tidak terikat. Kalau dia suka dengan kebijakan, dia ikuti. Kalau enggak, dia tinggalkan. Tidak ada satu tuntutan harus begini, harus begitu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya teknik cara-cara politikus, teknik-teknik politik dibawa ke dalam masyarakat sepak bola. Tinggal masyarakat menilai performa tim dan kemampuan federasi dalam mengelola tim. Itu tidak perlu kita bicarakan terlalu dalam karena ranah politik kita tidak mengerti. Saya sendiri tidak mengerti karena saya ini adalah masyarakat yang berada dalam strata paling rendah di dalam piramida sepak bola dunia. Saya lebih menarik membahas bagaimana cara timnas bisa mencuri poin di Australia. Sekali lagi saya katakan, timnas kita masih muda di level ini. Bukan pemainnya muda, tapi pemain-pemain timnas kita banyak yang belum sampai kepada level permainan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, perlu sekali tim kepelatihan mengambil kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang tepat untuk bisa meraih hasil yang maksimal. Karena pertandingan tinggal sisa 3, maka 3-3 kita harus mendapatkan hasil yang positif. Terutama melawan Australia. Saya sedikit mengamati tim Australia. Ketika melawan Bahrain 2 kali, melawan timnas 1 kali. Tim Australia ini karakternya seperti tim-tim Eropa di masa lalu. Tim Australia kali ini tidak cepat, hanya mengandalkan keunggulan fisik dan organisasi pertahanan. Strikernya tidak begitu bagus. Mereka hanya punya Godwin yang bermain dengan kualitas yang sangat baik. Sisanya materi pemain Australia hanya bisa kita katakan baik. Cuman organisasi pertahanan mereka sangat bagus. Setelah mengalami kekalahan dengan Bahrain, Australia melakukan sebuah perubahan strategi di lini belakang. Ini yang pernah saya sampaikan di video saya, bagaimana pentingnya 3-5-2 Catenaccio diadop pada tim-tim yang tidak kuat dalam menyerang. Pemain Australia bertahan selalu dengan 5 pemain. 3 center back mereka tetap ada. Dan 2 sayapnya selalu turun. Itu ketika melawan Bahrain. Ketika melawan Indonesia juga seperti itu. Setelah kekalahan melawan Bahrain di leg 1, timnas Australia melakukan modifikasi kecil yang berpengaruh sangat besar di lini pertahanannya. Pada leg 2 melawan Bahrain, pola permainan Australia masih sama. Menampilkan organisasi permainan yang baik dan masih mengandalkan keunggulan fisik mereka. Organisasi pertahanan mereka juga cukup baik. Mereka bertahan dengan 5 pemain belakang sejajar. Tapi mereka memodifikasi peran 3 center back-nya. Salah seorang center back mundur ke belakang untuk bisa membaca dan mengantisipasi lubang-lubang yang akan diterobos oleh penyerang-penyerang Bahrain dengan kecepatan mereka. Peran ini adalah sebuah peran legendaris yang disebut dengan libero. Modifikasi kecil ini membuat penyerang-penyerang Bahrain sulit sekali menerobos pertahanan Australia dan gol-gol mereka pun karena kesalahan dari pemain-pemain Australia sendiri. Bukan dihasilkan karena kesalahan dari sistem pertahanan mereka. Di sisi lapangan yang lain, Indonesia tentu wajib tampil dengan skema 3-5-2. Ini adalah skema yang paling aman dan nyaman bagi timnas Indonesia. Ketika dalam posisi menyerang, timnas harus menempatkan pemain-pemain mereka di ruang-ruang yang kosong sehingga mereka berpeluang untuk melakukan umpan-umpan terobosan untuk menerobos pertahanan Australia. Karena sewaktu melawan Bahrain, pemain-pemain Australia yang tidak punya kecepatan
terlihat gagap dalam menghadapi serangan cepat dengan umpan-umpan terobosan dari penyerang-penyerang Bahrain. Timnas juga 2 kali hampir membobol gawang Australia dengan serangan balik yang cepat melalui umpan terobosan. Dan akan lebih mudah bagi timnas untuk menerobos pertahanan Australia melalui serangan balik yang cepat. Dan ini biasanya bisa dilakukan oleh Struijk dan Oratmangun. Tapi Oratmangun tidak bisa bermain, maka saya menyarankan Struijk bermain dengan Marcelino. Tapi lebih menarik bagi saya untuk memperhatikan lini belakang timnas dan siapa-siapa saja yang akan menjadi starting 11 bagi timnas. Penting bagi Kluivert dan tim kepelatihan untuk mengutamakan pemain-pemain yang sudah melewati proses adaptasi dan merupakan pemain-pemain yang bermain reguler di klub mereka. Pemain yang bermain reguler di klub sangat penting bagi timnas untuk menghadapi situasi-situasi yang membuat tim kita buntu, seperti ketika pertandingan melawan Cina. Kalau bisa saya sarankan, Jay Idnes, Rizky Ridho, Hilger, Kevin Dijk, Tom Haye, Ivar Jerner, Sandy Walsh, Verdonk, Marcelino, Struijk. Mereka pemain-pemain yang sudah melewati proses adaptasi. Sandy Walsh sudah tampil dengan sangat baik dalam 2 pertandingan melawan Australia. Dia mobile sekali dan terbukti sudah merepotkan lini pertahanan Australia. Kevin Dijk menurut saya adalah pemain yang sangat berkualitas. Dia sangat mengerti cara bermain bola. Banyak pemain bagus tapi tidak mengerti aspek-aspek permainan. Max Hilger akan mengisi satu pos di trio center back dan dia punya naluri menyerang. Sehingga ketika tim sedang membangun serangan, dia bisa segera melakukan transisi untuk menyerang. Jay dan Rizky Ridho sudah membuktikan bahwa mereka adalah pasangan center back yang sangat baik. Mereka sangat sinergi dan saling mengisi dalam permainan. Kelvin Verdonk sudah memberikan bukti kepada kita dalam beberapa pertandingan dan dia adalah pemain yang sangat berdedikasi untuk timnas. Ivar Jerner juga seorang pemain yang sangat berkualitas dan sekali lagi saya katakan saya sungguh heran kenapa dia tidak bisa bermain di tim yang lebih besar. Kesimpulannya, untuk menghadapi Australia, kita harus memainkan strategi seperti Real Madrid melawan Manchester City. Karena ketangguhan dan keunggulan Australia dari segi fisik, pemain-pemain timnas seharusnya membuat jarak dirinya dengan pemain-pemain Australia dalam membangun serangan. Ini bisa membuat pemain Australia harus lebih mobile untuk mempressing pemain timnas dan juga bisa memberi peluang bagi kita melakukan umpan-umpan terobosan. Pemain bertahan Australia semuanya tidak punya kecepatan, tapi cukup terorganisasi. Hanya bisa ditaklukkan pertahanan-pertahanan seperti ini dengan memaksa mereka masuk ke dalam kotak penalti dan pemain-pemain kita melakukan umpan terobosan dari celah-celah pertahanan Australia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan timnas Indonesia mendapat hasil yang maksimal. Dan satu lagi saran saya pada federasi, jangan terlalu banyak membuat drama. Anda ambil keputusan yang kira-kira Anda anggap baik, lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.